2020 tadi ulun sudah ada melaksanakan kegiatan sosialisasi di sini tentang bahaya kebakaran pemukiman. Kami mengadakan Jumat Curhat untuk mendengar langsung apa kira-kira keluhan, permasalahan yang Bapak Ibu hadapi di desa lingkungan Ibu sekitar. Nah, harapan kami dengan kami mendengar nanti masukan dari Bapak Ibu sekalian, kami segera menindaklanjuti, khususnya yang berkenaan masalah keamanan kah, masalah hukum kah. Namun juga kalau masalah lain-lain Ibu ada permasalahan, silahkan disampaikan juga. Dengan acara ini kami mengharapkan juga Bapak Ibu sekalian tuh tidak asing dengan kami khususnya Polri. Jadi Bapak Ibu, Polri ini boleh dibilang semacam anak. Sampai punya anak empat ini tidak sama semuanya. Ada yang suka sembahyang, ada yang suka bersedekah, tapi ada juga yang suka mabuk. Begitu juga Polri, itu kami akui. Dari sekian Polri ini banyak yang baik, tapi ada juga yang nakal. Yang nakal itulah yang akhirnya menjadikan Ibu memandang kami itu akhirnya polisi kada baik, jadi kada baik seberatan. Padahal gara-gara ulah oknum satu. Itu kami akui Bu. Namun yakin dan percayalah, kami dari institusi Polri ini berusaha semakin hari itu untuk merubah ke arah yang lebih baik. Yang pasti terkait masalah pelayanan kami. Salah satunya kami membuka Jumat Curhat ini dalam rangka kami pengen mendengar langsung apa permasalahan Ibu sekalian, sehingga nanti kami bisa menindaklanjuti. Dan kami sedih kalau kami pulang dari sini tidak membawa sesuatu, tidak ada masukan. Masukan juga boleh. Polisi itu harusnya begini-begini Pak. Silahkan, tidak usah sungkan-sungkan. Kalau itu demi kebaikan kami, kata orang istilahnya itu Bu, kalau pian setiap hari memberi saya teh manis, lawas-lawas belum kena diabetes. Tapi kalau sampai memberi orang jamu walaupun pahit, itu akan menjadikan saya sehat, kan begitu. Nama saya Jumaina, asal dari Baru Panyambaran RT 3. Yang ingin saya tanyakan, di desa kami ini sering kehilangan lom. Ya, habis itu bila lapor ke polisi, kada sampai 2,5 juta, kada kawa dimasukkan ke penjara. Jadi maling yang ini berkeliaran, banyak korbannya. Jadi kira-kira kayak apa solusinya? Ya, terima kasih Bapak. Saya mau tanyakan bagaimana caranya kalau mau masuk kepolisian, apa-apa persyaratannya, kalau ada yang mau. Ulun coba menjawab dulu belah dari pertanyaan pertama dari Ibu Jumaina, kemudian dari Pak Insan Jaya, yang terakhir dari Ibu Nur Hafizah. Yang pertama, yang sering kehilangan lom, namun permasalahannya kadang kerugian tuh di bawah 2.500.000 Bu ya. Jadi kalau istilahnya itu masuk dalam tindak pidana ringan, tidak bisa ditahan. Jadi begini Bapak Ibu, berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, memang ada menyebutkan kerugian di bawah 2.500.000 itu penanganannya adalah tipiring. Tipiring itu artinya Pak, tidak tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya itu minimal 7 bulan. 7 bulan. Dan 7 bulan itu tidak bisa ditahan memang berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, namun ada namunnya. Kalau sudah itu berkali-kali dilakukan oleh orang yang sama, maka orang tersebut tidak bisa lagi kita katakan tipiring, itu sudah menjadi mata pencarian, maka akan tetap perlakuannya seperti kejahatan-kejahatan yang lain. Misalnya ulun mencuri sekali saja, nah itu terpaksa memang tipiring Bu. Kami sendiri memang kayak apa ya waktu kalau dulu itu dikatakan tipiring itu kerugian Rp250. Sekarang karena perkembangan zaman, kira-kira kalau orang mengambil Rp500 itu pada mungkin juga melaporkan.
1000 pun orang mengambil tidak mungkin melapor. Makanya dari Mahkamah Konstitusi merevisi lah aturan tersebut menjadi kerugian itu minimal 2.500.000. Ya kami juga tidak bisa menyalahkan Bu kenapa aturan itu berlaku, karena KUHP kita undang-undang hukum acara pidana kita itu masih peninggalan Belanda. Nah makanya mungkin sudah ada mendengar itu akan direvisi menjadi rancangan undang-undang yang baru, namun 3 tahun ke depan baru diberlakukan. Kalau sekarang dikatakan pimpinan itu kerugian di bawah 2.500.000. Ulun memahami kondisi pian menyadap semingguan ditinggal di kebun, mungkin maaf menigulah seminggu itu mungkin dapatlah 1 juta. Jalan keluar yang bisa kami laksanakan, nanti Pak Kapolsek akan patroli ke kabun-kabun. Kita mencari jalan keluar dulu. Kalau kita berputar di permasalahan dan selesai. Pak Kapolsek ini berapa kali laporan ke kami, saya sempat bertanya Bu, kenapa Pak Kapolsek patroli kebun, orang patroli juga pemukiman masyarakat, biar koordinasi. Di Halong ini berbeda Pak ya dari Kapolsek. Orang banyak kehilangan lum, makanya kami patrolinya itu ke kebun. Baru paham ulun terkejut, patroli di Padang Gatam dia anggota beliau. Nah, jadi pula ini akan kami jawab dalam bentuk nanti Bapak Kapolsek melaksanakan patroli ke kebun-kebun. Pian juga jangan bingung apa Bapak polisi ini masuk ke kabun-kabun. Kami berusaha keberadaan kami di sini Polsek itu bermanfaat bagi ibu. Itu yang dulu yang bisa kami laksanakan, yang nyata-nyata kami lewat Pak Kapolsek nanti melaksanakan patroli kebun. Kalau pindah sunyi kebun pian, telepon aja beliau. Malam Pak sunyi malam. Malam lah Bu. Ada masalah berarti malam juga patroli kan di sini. Biasanya jam berapa Bu kehilangannya kira-kira? Kira kita berikan ya maling datang. Kalau kayak ini Bang Bu, ini saran. Setelah menyadap kemarin yang angkat apa? Ada banyak. Ya cuman kan besok berlanjut lagi kalau awal lagi. Oke, baik. Yang pasti langkah dari kami, kita akan melaksanakan patroli nanti lewat Pak Kapolsek Bu ya. Nah, mohon izin Pak Kapolsek, terpaksa pian jam tidur berkurang. Ya. Kalau ibu malingnya tahu, nanti bisa ya berpandiran lawan beliau. Upaya menyadarkan maling tuh banyak cara Bu. Nanti urusan Pak Kapolsek dengan Pak Camat lah, dengan kayak apa kira-kira menyadarkan, ibarat ibu tahu maling nih. Karena memang maling ini kalau sudah dia bisa jadi maling, dia gelisah kalau ada menjuntan barang orang karena sudah jadi darah daging itu. Nah nanti mohon izin Pak Kapolsek dengan Pak Pembakal, kira-kira kiat-kiatnya apa nih untuk menyadarkan kawan kita yang satu. Itu Bu ya, kira-kira terjawab dulu lah. Ini aku belum sampaikan nanti ke Bapak Kapolres dari Ibu menyampaikan kehilangan lum terus. Beneran? Jadi semua ada diatur demi ketertiban dan kelancaran. Kira-kira terjawab lah Pak Eden. Nanti kurang lebihnya setelah ini Pak Satgas. Terakhir Bu Nur Habizah, bagaimana caranya masuk kepolisian? Sebenarnya caranya tidak berbeda Bu dengan TNI. Yang pasti dia harus warga negara Indonesia, berbadan sehat, pakai ijazah yang pasti nggak ada sekolah kan begitu. Minimal SMA sederajat atau pesantren. Nah ini sebagai informasi, ini orang Halong terakhir ini ada 4 yang lulus itu menunggu pendidikan. Orang Halong banyak. Nah terkait masalah persyaratan, yang pasti warga negara Indonesia, berbadan sehat,
belum pernah kawin dan belum punya anak, pastilah kawin aja. Nah, berijazah kalau sudah mencukupi umur, silakan ibu coba mendaftar. Tidak jauh beda TNI dan Polri. Setiap tahun akan dibuka. Nah, saat ini di Polres Balangan juga dibuka untuk semacam pelatihan. Jadi yang bagi mau mendaftar Polri, kita membuka pelatihan. Itu tanpa biaya, ibu tinggal hadir anak-anaknya, nanti akan dilatih psikologinya bagaimana pembinaan fisiknya. Nah, kemudian yang kedua, kalau ibu mau masuk TNI Polri tidak usah berpikir aku kan ada duit, pakai duit. Tapi kalau masalah ibu ngebanjar, ngemotok kopi, ya pakai duit juga, Bang. Dari kita modal kan. Tapi tidak usah berpikir berapa garam masuk polisi. Ini orang Halong semuanya, ibu tanyai aja, dia adalah berduit masuk. Yang 4 orang, kalaupun pian rasa jujur, kada pakak bakop nih bepander kada berduit, tanyai aja abahnya langsung yang orang sini. Selama anak pian itu mampu bersaing, ujian tertulisnya bagus, ujian fisiknya bagus, kenapa akan lulus? Karena saat ini penerimaan itu kita didampingi oleh instansi samping, Bu. Ada dari Dewan Guru Sekolah yang mengontrol langsung penerimaan, ada pihak-pihak luar yang mengontrol. Contohnya, ulun tes, tiba-tiba ulun hasil lari ulun dapat 10 putaran, yang ini 5, itu dipampang, tiba-tiba yang 5 lulus, pengawas itu akan teriak dong, Pak kenapa yang 5 lulus, yang 10 kada lulus? Nah, itu contohnya, semua diawasi, dan pian sendiri diberi kesempatan untuk protes kalau tidak sesuai. Nah, jadi tidak usah berpikir pulau kada berduit. Pian siapkan untuk fotokopi, untuk berangkat ke Banjar saja. Ya kos lah, mungkin ada beberapa bulan tes di Banjar, perlu dana memang untuk kos kalau ada keluarga. Kalau yang lain tidak ada. Selama anak ibu sehat, mampu, nah makanya supaya mampu dan sehat, kami membuka pelatihan di Polres bagi anak-anak ibu yang sudah SMA kelas 1, kelas 2, itu ada seminggu 3 kali. Silahkan datang, itu kada dipungut biaya, nanti dilatih larinya, dilatih renangnya, dilatih fisiknya lah supaya tes nanti bagus. Diajari bahasa Inggris, diajari psikologi, itu diajari di Polres. Nah, jadi itu harapan kami supaya warga-warga Halong, warga Balang ini semakin banyak yang bisa menjadi anggota Polri maupun TNI. TNI juga sama, tidak jauh beda persyaratannya. Peraturan ini sudah dikeluarkan tahun 2021, Pak. Sebenarnya sesuai dengan Perpol nomor 7 tahun 2021 tanggal 5 Mei tahun 2021 masalah tentang REK-ID. Tahu Pak namanya REK-ID? Registrasi identitas termasuk kendaraan bermotor. Mencakupi apa REK-ID? Termasuk ke BPKB, STNK dan sebagainya. Itu REK-ID. Kenapa? Saat ini baru diberlakukan masalah kalau tidak membayar pajak dianggap bodong. Sesuai dengan perkembangan zaman, negara kita sekarang sudah 5.0 ya, dengan digital. Berlakunya etle, Pak, tilang etle. Jadi sekarang Indonesia berlakukan dengan namanya tilang etle. Sekarang untuk pelanggaran-pelanggaran sampai nggak pakai helm polisi biarkan, tapi nanti ada terfoto, tahu-tahu sampai dapat pelanggaran ini Pak, tilang sampai pelanggaran, fotonya ada. Nah itu nanti sampai akan dapat surat ke sana untuk klarifikasi, benar gak melanggar ini, benar gak motornya ini dan sebagainya. Makanya untuk mengantisipasi itu segera diberlakukan Perpol nomor 7 tahun 2001 tentang REK-ID. Jadi nanti kalau kendaraan Bapak tidak dibayarkan pajak bukan 5 tahun Pak, 2 tahun akan dihapus datanya dari sentra. Jadi dianggap motor Bapak tidak ada apa-apanya lagi, tidak berharga lagi. Misalnya Bapak beli motor harga 15 juta, wah saya bayar pajak, saya jalannya bagus juga. Sekalinya pas lupaan tidak membayar pajak, bodong dicek nggak ada, gimana?
jatuh harganya. Itu masalah itu. Dan di sini saya akan menambahkan ya Pak ya, menambahkan Bapak masalah jasara harja. Kebetulan Bapak mungkin masih belum apa sih jasara harja. Jasara harja adalah santunan Pak, santunan jadi jiwasraya masalah kecelakaan. Siapa sih yang berhak mendapat jasara harja? Gini Pak, misalnya Bapak naik motor, sudah taat pajak nih. Saya naik motor taat pajak, menabrak pejalan kaki, yang pengendara kendaraan bermotor mudah-mudahan jangan meninggal. Misalnya yang punya kendaraan meninggal menabrak pejalan kaki, itu sampai kapanpun diklaim jasa harja tidak mendapat, tidak akan didapatkan. Karena apa? Sistem jasa harja sistem masalahnya mendukung dari sini mendukung ke sana. Jadi kalau pejalan kaki yang meninggal itu malah dapat Pak. Kalau pejalan kaki yang meninggal itu malah dapat. Karena apa? Yang menabrak yang bayar pajak gitu. Terus siapa sih ahli waris yang harus mendapatkan pajak, mendapatkan jasa harja? Misalnya anggapannya, oh seorang bapak kawin suami istri tidak punya anak, punyanya saudara, yang berhak mendapat jasa harja di sini sesuai dengan ahli warisnya cuma istri Pak, istri sama anak kandung. Saudara tidak mendapatkan ahli warisnya. Lain dengan ahli waris sistem agama, warisan, oh ini dari ini keturunan ini nggak dapat dapat. Kalau jasa ada ketentuannya sesuai dengan ahli waris, yaitu keturunan. Misalnya bapak punya kakak, nggak punya istri, kecelakaan meninggal, misalnya kakaknya berhak mendapat waris, tidak ada Pak. Tidak ada. Nanti kalau bapak ditumpangi dari sana-sana, oh harus dapat enggak? Jadi dapat cuma biaya penguburan, ya, biaya penguburan. Maksimal berapa biaya penguburan? Paling 1 juta sampai 3 juta biaya penguburan dari jasa harja. Itu. Terus kemarin baru aja kejadian kecelakaan yang dari atas ya, Mega. Itu kami tunggu keluarga untuk datang, di mana ketentuannya nantinya kalau memang mereka tidak menghendaki atau mereka masih ada kerabat kekeluargaan, monggo silahkan hidup kekeluargaan. Soalnya kalau sampai LP naik Pak, pasti ada yang jadi yang tidak diuntungkan dan dirugikan. Kalau perusahaan LP naik pasti ada yang diamankan. Jangan disalahkan polisi ketentuan, Pak kami ada yang mengikuti adat dulu. Kalau kami naikkan, hukum kita lain Pak. Kendaraan diamankan, yang terlibat orangnya diamankan dulu, diperiksa dulu sesuai dengan gelar nanti gimana, siapa yang salah dan sebagainya. Makanya kami tunggu dari keluarga hari ini, sebab kemarin kami tunggu katanya masih acara pemakaman ya. Kalau memang mereka misalnya Pak ya, yang meninggal itu kawin, tapi kawin sirih, tidak dibuktikan dengan surat nikah, itu tidak dapat Pak. Yang bisa mengesahkan itu bahwa itu suami istri adalah surat nikah. Memang orang kampung tahu bahwa mereka nikah sirih, tapi hukum tidak dilandasi dengan hukum yang sah, itu surat nikah. Makanya kalau ibu-ibu, bapak-bapak, kalau nikah sirih jangan, lebih baik nikah yang sah untuk hukum supaya pasti, ya, supaya pasti hukumnya. Nanti sayang kalau ada apa-apa, misalnya kawin informasi katanya nggak ada nggak ada surat nikahnya, kita tunggu, mudah-mudahan ada ya. Kalau ada kita upayakan, kalau mau tidak ada, tidak dapat. Anak tiri tidak dapat, anak kandung yang dapatnya anak kandung istri yang sah. Itu sekilas kami tambahkan, mudah-mudahan bapak-bapak tahu, paham supaya gimana cara ngelintir mengurus jasa harja. Dan ini tambahan, kalau ada orang-orang tertentu yang berbilang saya uruskan jasa harjanya sampai dapat, tidak bisa. Jangan diiming-iming nanti saya uruskan, saya dapat harusnya. Nggak usah Pak. Itu nanti pihak kepolisian akan mengurus semuanya Pak. Cukup dari kepolisian, nanti kepolisian minta data-data, termasuk surat nikahnya, termasuk kartu keluarga, termasuk KTP dan sebagainya, termasuk keterangan dari pembekal atau lurah. Ya,
itu apa? Nanti sistem kami akan melengkapi berkasnya, kami sendiri akan melaporkan langsung ke Mabes, Pak. Sistemnya sistem DOS, IRMS, langsung ke Mabes langsung kolaborasi dengan pihak Jasa Raja. Pak, Jasa Rajanya ini loh, ada kecelakaan di Halong misalnya. Kebetulan yang nangani kami di Balangan. Kebetulan alamat korban itu ada di Surabaya. Misalnya ada di Surabaya. Bukan kami yang datang ke Surabaya, bukan Jasa Raja yang dari sini datang ke Surabaya, bukan. Tapi pihak Jasa Raja di Surabaya langsung datangi alamat rumah tersebut, Pak. Sesuai dengan nomor rekening banknya berapa, langsung ditransfer ke situ. Itulah. Jadi jangan punya anggapan, wah nanti urusan polisi sama polisi. Tidak, tuh ya. Tidak demikian. Itu mungkin berita hoax yang berseberangan. Untuk lantas, kami ini kan jalan boros, Pak. Jalan boros, jadi kan untuk beberapa tahun terakhir ini banyak kecelakaan, Pak. Jadi kami mau mengusulkan masalah rambu-rambu simpangan ke arah Suryatama, Pak. Khususnya, jadi kan kalau nggak lampu atau rambu apa lah untuk keamanan jalan. Masalahnya di sana banyak kecelakaan, Pak. Kami tidak tahu kemana arahnya untuk pengusulan. Ya demikian, Pak. Wassalamualaikum. Kami kalau tidak dibantu oleh masyarakat, kami itu tidak berdaya. Yaitu tadi, pian puas kami lemas. Istilahnya begitu. Ini kegayaan, Bu. Salah satu cara yang paling efektif dalam rangka menjaga keamanan desa selain berharap ke polisi, pian juga harus mengadakan namanya Pamswakarsa. Pamswakarsa itu contohnya pengadakan pos kamling. Sistemnya ya mungkin bisa masyarakat bergantian satu malam berempat dengan titik-titik yang sudah ditentukan. Ini kita mencari jalan keluar ya, karena kalau permasalahan pasti banyak. Nah sekarang jalan keluarnya, kalau saran dari kami Pak Kades, dengan melihat situasi banyaknya kehilangan ayam dan lung, kami juga sudah berusaha patroli dengan Koramil. Nah, Linmas bisa kita perdayakan juga untuk mengadakan pos kamling. Kenapa negara itu mengatur setiap kita beli motor itu harus balik nama? Itu sebenarnya kegunaannya untuk pian. Contohnya, pian tidak membawa identitas apa-apa, kecelakaan. Dengan melihat nomor polisi saja, kita sudah tahu ini pemiliknya siapa. Nah, sampai di sini dulu kegunaannya. Kemudian yang kedua, kalau pian tidak balik nama, kalau tadi kan kegunaan balik nama jelas. Kalau pian tidak balik nama, kendaraan pian hari ini untuk kali masih atas nama pian. Tiba-tiba kendaraan tersebut belum menggunakan jasa kejahatan. Melihat nomornya, ini punya, maaf, pian nama siapa? Nah, ini kendaraan Pak Musri. Orang yang pertama kali kami jemput adalah pian. Karena pian tidak balik nama. Ini sederhananya. Kenapa negara itu Pak mengatur pasti untuk kebaikan warganya, bukan mengada-ngada sebenarnya. Sampai sini paham Pak? Ulun hari ini nukar wadah payin kendaraan. Pakai kesan merampok, saya mau dapat bis, saya lari, saya tinggal kendaraan. Saya lihatin nomor polisinya, saya cek di data, ini punya payin. Payin kami jemput orang pertama kali, minimal 1-24 jam sampai ada di tahanan kami. Untuk mempertanggungjawabkan bagaimana kendaraan ini bisa begini. Selama saya tidak dapat, berarti sampailah tersangkanya. Ya. Sepakat nggak sampai sini? Nah, itulah gunanya kenapa negara itu perlunya balik nama supaya jelas. Dan ingat, satu aja saya pesan sampai, demi keselamatan pian-pian semuanya, kemanapun naik kendaraan bermotor, ada polisinya kah? Enggak kah? Tolong pakai helm. Soalnya apa? Kecelakaan itu nggak tahu terjadi kapan, dimanapun. Ya, karena apa? Kasihan, kepala itu tidak keras daripada aspal. Aspal lebih keras. Kasihan keluarganya. Jadi demi keselamatan, tolong anak, istri, kemanapun harus tetap pakai helm demi keselamatan. Soalnya jauh dekat nggak tahu kapan terjadi. Terima kasih. Nama Siti Nurbaya, perwakilan dari BPD Desa Baru Penyambaran. Yang ulun tanyakan di sini adalah bagaimana
solusinya mengatasi orang yang rada stres, kadang-kadang mengganggu orang di jalan, bisa di rumah, bisa pokoknya mengganggu orang lah. Bagaimana cara mengatasinya? Masalahnya ke rumah sakit sudah pernah dibawa, ke polisi sudah pernah, belum aja sadar maksudnya. Terima kasih Pak. Terakhir dari Ibu Siti Nurbaya, bagaimana cara orang mengatasi kalau ini itu kita kadang boleh lagi menyebutnya orang gila, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Itu kadang boleh lagi kita tuh orang gila itu dilarang oleh negara. Namanya kita menyambat itu ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Cara mengatasinya ya diobati boleh. Cuman cara mengobati itu kayak apa? Kan pertanyaannya begitu. Jawaban dari Dinkes itu harus puskesmas dulu, Bu. Puskesmas melakukan pengecekan, dia tidak mampu, maka dia akan merujuk ke dinas kesehatan. Dinas kesehatan akan merujuk lagi ke dinas sosial. Dinas sosial lah nanti akan membawa dia ke Sambang Lihum, di Gambut sana, diobati di situ. Nah, kayak apa supaya kalau sampai ke Sambang Lihum, tentunya mungkin ada keterangan dari nanti kepala desa. Kepala desa mungkin dengan Pak Camat, dengan puskesmas, itu tinggal dipanggilkan saja mungkin Pak Kades, kayak apa warga kita yang ODGJ ini bisa sampai di Sambang Lihum. Orang ODGJ itu kalau musimnya panas Pak, yang bisa ngamuk Pak. Makanya orang sudah ODGJ diobati di Sambang Lihum, ini perlu perawatan khusus dan ada obat khusus dan wajib untuk diminum. Bila ada diminum ya otaknya panas, nah, itu bisa ngamuk gue. Jadi seandainya di kampung kita itu ada ODGJ, jadi perlu perhatian khusus dari keluarga untuk mengingatkan yang bersangkutan untuk meminum obat itu secara rutin. Nah yang kadang-kadang mengamuk itu obatnya kada rutin, burai. Obatnya kada rutin, apalagi kada diminum sama sekali. Nah, itu yang kadang-kadang yang bisa mengamuk. Jadi bila sudah dibawa ke Sambang Lihum, pastikan keluarga dekatnya ini mengawasi dan memberikan obat secara rutin. Nah itu boleh.